Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ahkam Sani, salah satu dosen dari program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Pasuruan. Lewat video ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman dasar, dan juga sebagai salah satu syarat dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024 pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Baik, saya akan mulai untuk menjelaskan identitas mata kuliah dari mata kuliah yang saya ampu. Nama mata kuliah adalah pemrograman dasar. Rumpun mata kuliah adalah algoritma dan pemrograman, di mana bobot SKS dari mata kuliah ini terdiri dari 3 teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi program studi informatika yang ada di semester 1. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai konsep-konsep dasar pemrograman dan mempraktekannya. Perkuliahan dilakukan di kelas dan praktik dilakukan di kelas ataupun di laboratorium. Mahasiswa akan belajar tentang algoritma sederhana, cara menuangkan algoritma, konsep percabangan, konsep perulangan, input, proses dan output, merumuskan solusi algoritma untuk permasalahan iteratif dan percabangan bertingkat, menelusuri dan mensimulasi eksekusi fungsi rekursif, dan mengimplementasikan algoritma sesuai rumusan solusi dalam bentuk program terstruktur dengan bahasa pemrograman Python. Capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah pemrograman dasar yaitu kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Sedangkan untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK yang dititipkan pada mata kuliah pemrograman dasar diantaranya: 1. Mahasiswa mampu mendefinisikan algoritma dalam bentuk penulisan algoritma dengan tepat. 2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah dan menjelaskan logika pemrograman menggunakan bahasa pemrograman. 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Terdapat beberapa bentuk asesmen pada mata kuliah pemrograman dasar yang dititipkan ke dalam semua sub CPMK. Di antaranya adalah presensi atau kuis sebanyak 15%, tugas sebanyak 15%, praktikum sebanyak 25%, ujian tengah semester sebanyak 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 25%. Sehingga total bobot asesmen pembelajaran sebanyak 100%. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pemrograman dasar ini diantaranya adalah ceramah, diskusi, pembelajaran kooperatif, dan praktik. Masing-masing metode pembelajaran menyesuaikan pada materi-materi yang akan disampaikan. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya: 1. Pemrograman dasar menggunakan bahasa pemrograman Python tahun 2024. 2. Python Crash Course 3rd edition tahun 2023. Yang ketiga, Computational Thinking, A Beginner's Guide to Problem Solving and Programming
Dan yang keempat, the power of computational thinking, games, magic, and puzzles to help you become a computational thinking. Sedangkan untuk software pendukung yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Google Colabs. Demikian penjelasan dari mata kuliah pemrograman dasar untuk mahasiswa program studi S1 Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Pasuruan. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan dalam bentuk perkuliahan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nggak kerasa kita sekarang sudah masuk ke minggu ke-11, ya, dimana di minggu ke-11 ini kita akan mempelajari tentang perulangan di dalam bahasa pemrograman Python. Untuk itu, agar kita lebih rileks lagi, kita lebih santai, dan agar kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan nanti, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, untuk itu sebelum saya masuk ke pertemuan ke-11 ini tentang perulangan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di materi perulangan ini indikator capaian CPMK-nya meliputi mahasiswa mampu mendefinisikan macam-macam bentuk perulangan dalam menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya. Jadi harapannya di sini adalah kalian itu mampu mendefinisikan macam-macam perulangan, macam-macam bentuk perulangan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya kita mungkin akan mereview sejenak pertemuan kita di minggu ke-10, di mana materi yang saya sampaikan tentang kondisi. Ya. Adapun ringkasan di minggu ke-10 adalah kondisi alat yang powerful, ya, untuk mengendalikan alur sebuah program. Pernyataan kondisi memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Jadi maksudnya dalam pernyataan kondisi itu sebuah kondisi ketika dia bernilai true, dia akan menjalankan blok yang ada di bawah atau statement, biasa kita sebut dengan statement. Ya, ketika kondisinya bernilai true, maka statement akan dijalankan. Tetapi ketika kondisinya berupa false, maka statement itu tidak akan dijalankan. Itu kondisi. Selanjutnya ada pernyataan kondisi di dalam bahasa pemrograman Python sendiri itu ada pernyataan if, ya, terus ada pernyataan if else, terus ada pernyataan if else, selanjutnya ada pernyataan if else bersarang, selanjutnya ada pernyataan match. Ya, kita sudah mempelajari semuanya, dan saya harap kalian bisa mampu menerima apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Oke, next. Nah, sebelum saya mulai untuk membahas tentang perulangan, ya, ada beberapa kuis nih di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menghasilkan keluaran atau output, ya, berupa cetak hello world sebanyak 10 kali. Ada yang bisa kira-kira di sini? Saya, Pak. Oke, silahkan. Caranya ketik print hello world sebanyak 10 kali. Ya, terima kasih Mbak Mela. Give applause buat Mbak Mela. Oke, benar. Berarti yang perlu kita lakukan adalah
mencetak hello world, ya, print hello world sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana sekarang ketika kondisinya saya menginginkan hello world ini mencetak hello world sebanyak 100 kali? Apakah kita akan melakukan hal yang sama? Tentu itu tidak efektif, bukan? Ya, benar ya? Itu gak akan efektif. Karena apa? Karena akan mengeluarkan waktu yang banyak untuk mencetak hello world tadi 100 kali. Sebanyak 100. Untuk itu, materi yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah tentang perulangan, di mana materi perulangan itu adalah dia akan melakukan perulangan, ya, dia akan selalu mengulang sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan. Oke. Jadi di dalam perulangan itu ada materi tentang while. Apa itu while? While itu dalam bahasa pemrograman Python, ya, digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jadi kalau kita lihat di layar, bentuk while, ya, itu ada while. Selanjutnya ada kondisi yang ingin kita buat. Selanjutnya jangan lupa ya, setiap kalian membuat sebuah fungsi itu butuh yang namanya indentasi. Indentasi itu sekitar 4 spasi lah, atau tab bisa juga. Nah, indent. Selanjutnya di sini ada statement. Jadi, sebagaimana percabangan yang sudah kita pelajari kemarin, ya, sebuah statement ini akan selalu dikerjakan, akan selalu berulang di loop selama kondisinya bernilai true. Ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada pernyataan while dengan menggunakan pernyataan else. Sebagaimana yang sudah kita tahu, penggunaan else itu akan menangkap atau dia akan keluar ketika kondisi yang kita buat bernilai false. Oke, ya. Jadi kalau kita menggunakan else, ya, kita tinggal tambahkan saja pernyataan else di sini. Selanjutnya statement. Nah, itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan looping dengan menggunakan while dalam bahasa pemrograman Python? Ya, kalau kita lihat di layar, penggunaan while di situ, ya, ada while, terus kondisinya apa? Terus statementnya apa? Selanjutnya di situ ada jumlah, terus assignment plus sama dengan 1. Ya. Dari coding tersebut itu akan menghasilkan output saya suka belajar pemrograman sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana alurnya? Alurnya adalah, saya akan jelaskan. Oke. Ini kita buat variabel jumlah, ya, sama dengan 0. Selanjutnya ada while jumlah kurang dari 5. Kondisi yang kita buat. Selanjutnya ada perintah untuk mencetak. Saya suka pemrograman.
ada jumlah dari hasil coding ini, ya, kita coba telaah satu persatu, di mana yang pertama ada variabel jumlah dengan value 0. Selanjutnya ada pernyataan while. Selama jumlah yang bernilai 0 ini kurang dari 5, maka kondisinya adalah true. Ketika kondisi bernilai true, maka langkah selanjutnya masuk ke statement print saya suka pemrograman. Itu artinya dia akan mencetak saya suka pemrograman. Oke, sini saya cetak outputnya saya suka pemrograman. Setelah dia mencetak, maka langkah selanjutnya dia melakukan penjumlahan, ya, di mana variabel jumlah yang bernilai 0 ini ditambah 1 sehingga menjadi 1. Pun langkah selanjutnya, langkah jumlah menjadi 1, jumlah 1 kurang dari 5 bernilai true. Ketika true masuk ke statement saya suka pemrograman, dia akan mencetak lagi. Selanjutnya melakukan penjumlahan lagi. Jumlah 1 ditambah 1 menjadi 2 sampai dengan 4. Nah, selanjutnya ketika jumlah bernilai 4, dicek lagi. 4 kurang dari 5, maka kondisinya benar, tetap true, dan dia akan melakukan statement print saya suka pemrograman. Dia akan mencetak lagi, dan selanjutnya jumlah ditambah 1, 4 menjadi 5. Ketika jumlah bernilai 5, maka dicek lagi kondisinya. 5 dikurang 5, 5 kurang dari 5, maka kondisinya bernilai false. Nah, itu artinya ketika kondisi false, maka perulangan akan berhenti dijalankan. Seperti itu. Nah, dari hasil implementasi while ke dalam bahasa pemrograman Python, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, ya, maka langkah selanjutnya ada kuis di sini. Ya, pertanyaannya adalah buatlah sebuah program yang menampilkan bilangan nominal dari angka 0 sampai dengan 20 dengan menggunakan pernyataan while. Di sini ada yang bisa? Saya tak. Oke, Mas Febri. Udah ya? Oke, ya. Give applause buat Mas Febri. Oke. Kalau dilihat dari apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Febri, ya, benar ya. Selama angka kurang dari sama dengan 20, ya. Selama angka kurang dari sama dengan 20, di mana angka tersebut bernilai 0, maka ketika kondisinya bernilai true, 0 kurang dari 20, apakah benar? Benar ya. Selanjutnya masuk ke statement, di mana statement yang ada di sini adalah if angka modulo 2 sama dengan 0, ya. Jika angka 0 tadi modulo 2 sama dengan 0, maka dia bernilai benar. Ketika benar, dia menjalankan statement yang ada di if print angka. Angka yang dikeluarkan adalah 0. Selanjutnya di sini ada angka plus 1, berarti 0 plus 1 sama dengan 1, sehingga angka menjadi 1 dan seterusnya, ya, sampai dengan 20. Sehingga hasil yang keluar adalah 0, 2, 4,
6 sampai dengan 20. Ya, gitu. Oke, terima kasih Mas Febri. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi for. Ya. Perulangan dalam bahasa Python menggunakan for. Di mana for itu bersifat definite iteration, yang artinya proses iterasi itu ditentukan secara eksplisit sebelumnya. Oke, jadi proses perulangan di dalam bahasa pemrograman Python menggunakan for terutama itu sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari layar, ya, blok for, penggunaan for itu ada for, selanjutnya ada variabelnya apa? Variabel untuk menampung iterasinya. In iterable. Nah, iterable di sini kalian bisa menggunakan bentuk list, tipe data list, atau tipe data tuple, atau tipe data string. Ya. Selanjutnya di bawah itu ada block statement. Ya. Statement itu sama dengan pernyataan sebelumnya. Statement itu akan dijalankan ketika kondisinya bernilai true. Ya. Oke. Next, saya masuk. Nah, di sini ada for dengan menggunakan function range, di mana di dalam function range tadi itu terdapat parameter start, stop, dan step. Masing-masing parameter memiliki fungsi yang berbeda. Di mana start itu adalah nilai awal yang akan dieksekusi. Stop itu adalah nilai akhir, dan step itu adalah langkah dari tiap variabelnya. Oke. Nah, dari penjelasan yang ada di layar, ya, bisa kita simpulkan bahwa menggunakan for, menggunakan function range, kita bisa mengatur jumlah perulangan yang akan kita eksekusi selanjutnya. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Implementasi for dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. For i in range 0,5,1 print i. Ya. Jika ada kasus seperti ini, for i in range 0,5,1, maka print i. 0 ini adalah startnya, 5 ini adalah n-nya, dan 1 ini adalah stepnya. Pernyataan ini sama dengan seperti ini. For i in range 5. Gitu aja. Karena secara default, ya, ketika kita tidak memasukkan start selain 0, ketika angka yang kita masukkan di dalam start ini selain 0, maka dia akan dianggap sebagai start. Tapi kalau yang kita masukkan di sini adalah satu angka ini aja, di dalam range parameternya hanya satu angka, maka secara otomatis dia masuk ke bagian n. Berarti perulangan i ini akan diulang sebanyak 5
kali. Karena startnya default 0 dan stepnya default 1. Seperti itu. Oke. Kalau dilihat di layar ya, maka pernyataan ini akan menghasilkan output iterasi 0 dia mengeluarkan output 1, iterasi 1 dia menghasilkan output 2, iterasi 2 dia menghasilkan output 3, sampai dengan iterasi 4 dia menghasilkan output 5. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ya? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kuis, di mana pertanyaannya adalah buatlah sebuah program ya, yang ingin menghitung rata-rata nilai dari 5 siswa menggunakan for, di mana nilai tersebut adalah variabel nilai siswa sama dengan 80, 90, 85, 75, dan 95. Ingat, jika ada sekumpulan nilai di dalam sebuah variabel, berarti itu bertipe data list. Ya. Jadi nilai siswa bertipe data list dengan elemen 80, 90, 85, 75, dan 95. Kira-kira dari pertanyaan ini ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Sudah ya? Ya, terima kasih Mbak Nelil. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Nelil. Oke, jika dilihat jawaban yang disampaikan oleh Mbak Nelil, benar ya? Ya, di sini ada nilai siswa bertipe data list, di mana elemennya adalah 80, 90, 85, 75, dan 95. Oke. Terus ada variabel total bernilai 0. Terus selanjutnya ada for i in nilai siswa ya. Labelnya adalah nilai siswa. Selanjutnya di sini ada total plus sama dengan i. Oke. Selanjutnya ada variabel rata-rata sama dengan total per len nilai siswa. Len ini adalah panjang dari elemen nilai siswa ya. Panjang elemen. Selanjutnya ada print, rata-ratanya adalah nah. Oke. Karena materinya sudah selesai, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan di minggu ke-11 ini, mungkin saya absen dulu ya satu persatu ya. Ngecek kehadiran dari teman-teman. Fitri, Nail, Isma. Demikian cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman dasar untuk mahasiswa program studi S1 Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Pasuruan. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Akhirnya saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.